Selamat pagi adik-adik semuanya. Bojan, Cesa, Toga, Leticia. Selamat pagi, Kak. Belum. Gak kelihatan saya di situ. Siapa? Oh, di mute. Masih di mute ya? Agak. Udah ada suaranya. Selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi Kak. Serak sekali suaranya. Coba dong kakaknya mau sapa nih. Berarti kan di sini ada kelas 4 sampai kelas 8 ya Kak Dea ya? Ya, betul Kak. Coba karena masih ada yang di apa namanya? Defense yang bagus. Sebagainya. Kita mau panggil dulu nih, tapi bersuara ya. Biar kelihatan pesertanya banyak nggak sih? Adik-adik kelasnya banyak nggak sih? Kita panggil dulu adik-adik kelas 4. Kelas 4. Maksudnya, bukan set legendku nih. Oh, gini deh. Jawabnya hadir Kak gitu. Nah, betul. Jadi nggak bingung mau jawab apa. Coba. Ini favorit. Itu nggak banget. Ini kalau putri Adik-adik kelas 4. Jeng. Wah, ramai banget kayaknya, Kak. boleh berapa itu Mas? Mana nih? Adik-adik kelas 4. Adik-adik kelas 4, mana suaranya? Hadir Milano, Hadir, Kak. Judo, Hai. apa yang lagi rusak? Asal, Hadir Kak, Bilang kok. hadir Kak. Hujan. Oh, bawah. Oke. Sekarang selanjutnya adik-adik kelas 5. Hadir Kak. Hadir Kak. 3 orang aja nih adik-adik kelas 5-nya. Yang lainnya? Apa sudah diwakili? dan ada. Hadir Kak. 4. Atau tambah lagi? Oke. Selanjutnya adik-adik kelas berapa nih Kak Dea? Kelas 6. Adik-adik kelas 6 mana? Hadir, Kak. 1 orang aja ya. Yang lainnya mana nih? Hadir, Kak. Santai. Jangan marah. Masih pagi. Adik-adik kelas 7. Hadir, Kak. Hadir Kak. Sedih. Aduh, lemes banget. Aku juga sedih dengernya. Adik-adik kelas 8. Nggak ada ya? Oke, hening. Oke, Masih sedih. kosong. Masih kosong ya. Oke. Nah, adik-adik apa kabarnya nih di rumah? Kita berharap kalian semua selalu sehat dan selalu senang saat sekolah minggu ya Kak Diana ya. Iya, betul banget, Kak. Walaupun masih terbatas nih, kita terbatas oleh tempat dan waktu dan keadaan asik. Tapi ya kita pengen supaya kalian tetap rajin sekolah minggunya dan semakin semangat juga untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, Kak Dea, kalau sebelum mulai sekolah minggu nih, seperti biasa, kita Ya. ada rules-nya nih Kak. Nah, rules-nya itu adik-adik, pertama bersikap yang baik kalau ibadah di rumah,
kita mau duduk yang manis, nggak tiduran, nggak ibadah sambil tiduran ya Kak Kesha ya. Iya. Nah, berarti sikapnya yang baik dan hormat selama mengikuti biar kakak-kakak yang di sini lihat nih muka-muka adiknya yang baru bangun tidur, yang belum mandi. Jadi kelihatan deh semuanya muka-mukanya. Nah, yang terakhir suara adik-adik itu di mute, dimatiin suaranya kecuali ketika kita saat diskusi. Itu rules-nya. Iya. Nah, adik-adik berarti udah selalu ya di kalau setiap kali kita menghadap kita harus bersikap yang baik. Bersikap yang baik itu gak cuman ketika ya udah on cam, mute suara terus diem, tapi nggak dengerin apa-apa, sama aja ya kan gitu. Pikirannya kemana-mana gitu. Belum sarapan nih, nanti makan apa ya? Atau nanti mau main game jam segini nih, harus cepet-cepet. Gak gitu ya. Kita harus tetap kasih hati kita tetap harus beribadah dengan baik, dengan hati yang baik juga. Nah, adik-adik di rumah juga udah mandi ya, udah beres-beres karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi lagu Mari kita bersukaria dan diulang 2 kali, jangan lupa. Kita mulai. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi. Mari kita bersukaria. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Oke, kita berdoa. Hari ini kami dapat boleh berkumpul bersama-sama walaupun melewati Zoom Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menyertai dan menolong ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi lagu pembuka, kita udah mulai semangat nih untuk bersukaria, memuji nama Tuhan. Nah, balik lagi. Ini janjinya jadi anak sekolah minggu yang mau selalu bersaksi, yang bersaksi nggak cuma di mimbar aja kayak Pak Pendeta, tapi kita juga selalu menyebarkan hal-hal baik. Walaupun kita nggak kemana-mana nih, kita cuma di rumah, belajarnya di rumah, ketemunya sama mama, sama papa, sama adik lagi, yang mungkin yang tadinya masih suka berantem, masih suka kesel-keselan, kita mau merubahnya dan melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik kita mau berjanji untuk selalu bersaksi memuliakan. Kita nyanyi sama-sama. Berjanji tetap jadi muridnya dan bersaksi memberitakan
Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bahwa kita mau berjanji nih untuk bersaksi dan menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Tapi mungkin selama seminggu ini, bahkan selama sebulan ini deh, kita melakukan yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti teman-teman kita. Dan ketika kita sedih juga, mungkin kita lupa nih Kak Kesha untuk berdoa ya Kak. Iya. Kita lupa untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku sambil kita merenungkan dosa-dosa kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh. Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oke, adik-adik semua, kita bersatu di dalam doa. Pada hari ini kami boleh kembali melakukan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan dan kuatkan kami Tuhan dalam segala hal yang telah kami perbuat dan kami alami Tuhan. Tuhan, mungkin di hari-hari kemarin kami lupa Tuhan. Kami lupa untuk kembali mengungkapkan apa yang kami rasakan Tuhan kepadamu. Mungkin kami juga lupa Tuhan apa yang kami pikirkan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami rasakan atau apa yang kami lakukan itu menyakiti hatimu dan menyakiti hati sesama kami Tuhan. Kami kembali Tuhan untuk memohon ampun Tuhan atas segala sikap-sikap kami, pikiran kami, kata-kata kami pada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, kiranya Engkau membantu kami Tuhan, mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau nyanyikan lagu Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Oke, adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan kami Tuhan, siapkan pikiran kami, tubuh kami juga Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran Tuhan akan firman-Mu. Berkati juga Tuhan untuk kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang akan disampaikan itu adalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan agar kami juga Tuhan sebagai pendengar, kami juga bisa tidak hanya mendengarkannya saja, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Kak Kesha. Terima kasih. Adik-adik semua. Udah ya? Selamat pagi, Pak. Kak. Sehat? Sehat, Kak. Gimana nih yang udah selesai ujian nih? PTS. Siapa yang sudah selesai PTS? Senin besok ada 1, Kak. Sudah selesai, Kak. Sudah selesai. Susah nggak? Sudah selesai, Kak. Selesai, Kak. Susah. Semuanya aman kan? Susah. Susah, Gampang-gampang susah, Kak. Sedikit Gampang, sedikit susah. Sakit. Tapi tetap masih bisa kan ya? Oke deh. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan, Kak Rita mau Oke. Why? Sorry. Oke, Kak Rita mau tanya adik-adik. Adik-adik, bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu itu mengetahui bahwa ada teman yang ingin menyakiti kamu? Apakah kamu akan gembira seperti nomor 1 atau kamu akan merasa sedih seperti nomor 2? 1. Gembira. Menyakiti loh. Membuat kamu 2. nomor 2. Sedih ya. Terus kira-kira menurut kamu tindakan apa yang akan kamu lakukan ketika sedih mengetahui bahwa ada teman yang ingin menyakiti kamu? Apakah kamu akan marah-marah? Apakah kamu akan balas dendam? Mencoba mencari teman yang baru? Atau kamu akan lari? Maksudnya lari itu nggak mau mencari teman yang baru. Ada lagi? Wah, aku biarin aja sih. Biarin aja. Ada nggak yang sembunyi di rumah di kamar? Aku di kamar. Enggak, aku nggak lari, nggak marah-marah, nggak cari teman baru ya. Biarin aja gitu. Oh, biarin aja. Oke deh, terima kasih buat jawabannya. Nah, hari ini tuh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu merasa sedih. Dan apa yang membuat Tuhan Yesus itu merasa sedih? Nah, sebelumnya kita mau baca Alkitab dulu dari Matius 26. Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai 46. Nah, sebenarnya Kak Rita sudah buat adik-adik mungkin yang tidak menemukan Alkitabnya atau susah menemukannya ayat Alkitabnya, nih Kak Rita sudah buat di layar. Bacaan kita dari Matius 26 Matius 26 ayat 36 sampai 46. Oke. Nah, kita membacanya nanti ayat 36 nanti adik-adik yang laki-laki 38 ayat 38 nanti adik yang perempuan. Nah, begitu seterusnya ya, Kak Rita, laki-laki, terus yang perempuan. Oke? Siap semuanya? Sudah siap semuanya? Siap, Kak. Ya. Di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta mulailah ia merasa dan gentar. dan gentar. Lalu katanya
berkatanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Hatimu mati bergerak. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku-kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada kepada murid-muridnya itu, Dapatnya ia mereka mendapati mereka sedang tidur. sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu Kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kau memang pendaki tapi tidak lemah. Karita nggak Halo? Sudah? ada kak, itu dah kak. Oke. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan kesehatan. Oke, terima kasih adik-adik untuk membaca Alkitab bersama-sama. Nah, tadi sudah kita baca bahwa Tuhan Yesus kan ketika perjamuan terakhir dia mengajak murid-muridnya itu untuk pergi ke Taman Getsemani. Nah, setibanya di sana, dia mengajak ketiga murid-muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi bersama dia. Lalu ketika dia pergi, mereka bertiga pergi, Yesus berkata kepada ketiga muridnya bahwa katanya, "Hatiku sedang sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan." Tuhan Yesus sedih ternyata sama seperti kita. Ketika kita sedih tuh kadang kita pengen kita ditemanin sama orang-orang terdekat kita, orang-orang yang tahu kita itu seperti apa gitu kan. Nah, sama dengan Tuhan Yesus ketika dia merasa sangat sedih sekali, dia mengajak ketiga muridnya yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk bersama-sama dengan dia. Nah, ketika sampai ketika mereka agak menyingkir, terus berkata bahwa dia ini ingin berdoa. Lalu Tuhan Yesus agak pergi sedikit dari ketiga muridnya, lalu Yesus itu berdoa. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Yesus bersedih dan gentar? Kan di situ dibilangkan, "Aku merasa sedih dan gentar." Karena dia akan diserahkan ke Good. Iya. Ya, karena jawaban adik-adik itu benar banget. Dia sedih adik-adik karena Yesus sedih itu yang apa yang dirasakan. Yesus sedih itu karena kan Tuhan Yesus ini selama pelayanannya tuh dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya.
dia melakukan mujizat untuk menolong orang, ya kan? Dia selalu mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang banyak. Tetapi dia juga menebarkan cinta kasih kepada orang-orang lain. Tapi kasih yang ia tunjukkan itu kepada orang-orang lain itu nggak disukai sama para pemuka agama khususnya, malah dibalas dengan kebencian. Nah, kesedihan itu sangat-sangat mendalam. Kenapa sih aku berbuat baik tapi orang kok seperti itu gitu loh, pengen balas dendam gitu. Apa emangnya yang sudah aku perbuat? Perbuatan jahat apa yang sudah aku lakukan? Mungkin seperti itu kali perasaannya Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus itu juga gentar karena dia tahu nih resiko yang dihadapi karena kebencian para pemuka agama itu apa gitulah, yaitu seperti yang jawabannya adik-adik bilang bahwa Tuhan Yesus nanti akan mati di kayu salib, ya kan? Artinya sebelum Yesus mati ada penderitaan, mati di kayu salib. Nah, itu membuat Yesus itu sedih dan gentar. Nah, ketika dia berkata kepada murid-muridnya untuk tinggal di situ, ya kan, sementara dia berjaga-jaga, sementara dia berdoa, akhirnya Tuhan Yesus berdoa. Dia bilang, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kalau misalnya di bahasa sehari-hari itu bisa dikatakan Tuhan tuh bilang, Tuhan Allah kalau misalnya dia pengen penderitaan ini nggak terjadi sama dia, tetapi kalaupun itu terjadi jangan seperti kehendakku yang jadi, melainkan seperti engkau kehendaki. Lalu setelah Yesus berdoa, ya kan, Tuhan Yesus berdoa, dia mendapat berkata kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu berdoa dan juga berjaga-jaga, karena supaya semua murid-muridnya itu nggak jatuh ke dalam pencobaan, adik-adik. Lalu dia kembali lagi untuk berdoa, dia mengucapkan doa yang sama, tapi sebenarnya nggak sama persis, tapi ada yang beda. Kalau tadi yang waktu awal itu Tuhan Yesus bilang sekiranya mungkin padaku, nah doanya Yesus yang kedua ini agak beda. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Jadi di situ Tuhan Yesus itu pasrah, sudah mulai kayak pasrah, menunjukkan dia sebenarnya bukan pasrah, bukan hanya pasrah benar-benar gimana, tapi dia menunjukkan bahwa dia taat pada kehendak Allah, bahwa kalau kehendak Allah memang ini yang harus terjadi padaku, maka terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Maka Yesus itu berkata, apabila aku meminumnya, gitu kan, maksudnya jikalau aku melaluinya, jadilah kehendakmu. Lalu dia balik lagi melihat murid-muridnya. Apakah murid-muridnya berdoa atau tertidur? Ternyata ketika dia melihat murid-muridnya sudah tertidur. Tapi dia nggak bangunin, karena dia tahu bahwa murid-muridnya itu sudah lelah. Akhirnya dia kembali lagi berdoa untuk cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, adik-adik, kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Yesus sedih dan juga gentar ketakutan, dia berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Dia berdoa. Nah, kita lihat sebelum kita doa Yesus itu di sini dia tidak mau lari dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, dia menerima apapun ketetapan dari Allah. Makanya doanya itu sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia di sini menunjukkan adanya ketaatan pada kehendak Allah Bapa. Dan
Melalui doa juga dia meminta kekuatan kepada ketetapan Allah. Ya, sebenarnya walaupun di sini kelihatan tidak ada meminta kekuatan, tetapi doanya itu terlintas itu ada secara tidak langsung tuh Tuhan itu meminta agar Yesus itu meminta bahwa agar Allah itu memberikan kekuatan untuk dia dapat melalui penderitaan yang akan dia hadapi. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik ketika kita ketika kamu bersedih, biasanya apa yang kamu lakukan adik-adik? Apakah kamu menguring diri, nangis, marah-marah, atau apa yang kamu lakukan biasanya? Ayo, ada yang mau jawab? Nangis. Nangis. Terus apa lagi? Ada lagi? Sama marah. Bersedih. Bersedih karena takut, bersedih karena pokoknya banyak deh. Kan bersedih bukan hanya karena marah ya, karena ketakutan juga. Ada lagi? Karena kecewa. Ada lagi selain sedih, marah? Oke. Dari kisah Yesus, kenapa? Oke, dari kisah Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kamu bersedih, ayo berdoa. Oke. Nah, ketika kamu bersedih dan kamu berdoa, apa sih isi doamu? Apakah isi doamu kamu marah-marah sama Tuhan? Tuhan, kenapa sih aku seperti ini? Kenapa aku harus mengalami penderitaan seperti ini, kesedihan seperti ini, gitu? Atau kamu seperti Tuhan Yesus, ya, yang taat, yang bilang, oke Tuhan, kalau memang kesedihan ini harus aku alami, aku akan alami, gitu kan? Aku akan hadapi, aku akan taat, ya. Jadi kalau belajar dari Tuhan Yesus, doa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Allah Bapa, ya, meminta kekuatan untuk menghadapi kesedihan dan tetap taat kepada Allah, ya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan itu, Tuhan Yesus mau kita ikut, gitu kan, meneladani apa yang dia lakukan. Ketika kita sedang sedih, maka isi doa kita apa? Kita meminta kekuatan untuk menghadapi kesedihan dan tetap taat kepada Allah. Karena kita nggak mungkin lari kan dari kesedihan itu. Kita harus tetap hadapi loh kesedihan itu. Apapun itu kita harus tetap hadapi. Jadi ketika kita memang merasakan sebuah meminta sama Tuhan hanyalah kekuatan untuk menghadapi kesedihan dan tetap taat kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Yang pastinya karena kita meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ketika dia mau melakukan semua kegiatannya, dia berdoa. Ketika dia sedang sedih, dia juga berdoa kepada Allah Bapa. Nah, yang kedua adalah doa itu adalah letak kekuatan orang percaya. Kamu sedang sedih, kamu nggak dihibur, kamu nggak nggak ada orang yang di dekat kamu untuk memberikan kamu sebuah kekuatan gitu, dorongan supaya kamu kuat. Kamu pasti nggak kuat. Kamu pasti akan banyak pikiran yang akan mengganggu kamu. Oh, ini kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Tapi ketika ada orang, terutama Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan segala kesedihan kita. Nah, yang berikutnya adalah agar kita tidak jatuh ke dalam yang namanya pencobaan. Pasti kalau misalnya kalian pernah dengar nggak kata-kata orang seperti ini? Kalau kamu sedang sedih, kalau kamu sedang marah, jangan pernah melakukan sebuah tindakan. Siapa yang pernah mendengar kata-kata seperti itu? Jangan pernah kamu memutuskan sesuatu kalau kamu sedang marah.
Pernah? Nah, biasanya kalau orang sedang sedih, kalau dia memutuskan sesuatu dalam keadaan sedih, maka dia akan melakukan sesuatu yang tidak gitu loh. Sesuatu yang mungkin berbahaya buat dirinya sendiri atau buat orang lain. Makanya Tuhan bilang pada murid-muridnya, ketika murid-muridnya itu tertidur, dia bilang kan, berdoalah dan berjaga-jagalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi mengapa kita berdoa ketika kita sedang bersedih? Yaitu yang ketiga alasannya adalah agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi begitulah adik-adik, ketika kita sedih, seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius 26 ayat 41a, ketika kamu bersedih, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ketika kamu sedih, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa, kamu akan diberikan sebuah kekuatan dari Tuhan, ya kan, untuk menghadapi kesedihan kita, dan kita juga punya hati yang mau taat kepada kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami ya Tuhan. Ketika pada saat ini kami mengalami kesedihan ya Tuhan Yesus, di dalam doa menyerahkan semua kesedihan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kami ya Tuhan kekuatan untuk menghadapi segala kesedihan kami. Dan Tuhan akan menghibur kami ya Tuhan. Karena Engkau memberikan kami kekuatan dan juga harapan untuk ada jalan keluar dari segala kesedihan kami. Ketika kami mau taat kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, untuk segala kesedihan kami pada saat ini kami mau serahkan ke dalam saat ini, mungkin karena papa mamanya sakit atau adiknya sakit, ada anggota keluarganya sakit, sedih mungkin ditinggal oleh sahabat mereka, atau mereka sedang marahan ya Tuhan dengan teman-teman mereka, atau sangat sedih karena mungkin mereka selalu dibully ya Tuhan dengan teman-teman mereka, merasa tersingkirkan dari pergaulan teman-teman. Kekuatan kepada mereka, biarlah mereka ya Tuhan tetap taat dan mengandalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka, Tuhan yang memberikan mereka jalan keluar, mereka dihibur oleh Tuhan, bahwa akan ada waktu yang indah ya Tuhan, dari apa yang kesedihan yang mereka akan petik dari sebuah kesedihan mereka ketika mereka mau taat kepada Tuhan. Mereka akan merasa ada penghibur. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, karena Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan di dalam segala persoalan dan kesedihan yang kami hadapi. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Kak. Dengan cerita tadi kita mau belajar nih, ketika hati kita sedih, kita jangan marah-marah dulu, jangan fokus ke kita sedih, kita marah gitu, tapi kita mau datang sama Tuhan, kita mau datang untuk berdoa sama Tuhan, ceritain deh semuanya yang kalian lagi sedih apa, kalian cerita sama Tuhan, karena Tuhan akan selalu mendengarkan kita. Dan isi doanya apa tadi? Kita mau meminta kekuatan dari Tuhan dan lalu
menuntun kita dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita mau kembali menyanyikan lagu Jika Jiwaku Berdoa. Adik-adik, sekarang kita masuk di persembahan kita. Nah, adik-adik, bagi yang masih mengumpulkan seperti di amplop, silahkan disiapkan. Atau bagi adik-adik yang mau dibantu atau sudah dibantu sama papanya untuk bisa seperti yang ada di layar. Nah, adik-adik sambil mempersiapkan persembahan kita mau nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Inilah persembahan yang kami berikan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya juga persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi sekitar kami dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita masuk ke aktivitasnya. Nah, bagi adik-adik, aktivitasnya bisa dicek di layar. Nanti kalau misalkan aktivitasnya nggak kelihatan nih yang ada di layar, adik-adik bisa juga dikirimkan aktivitasnya itu melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Oke, udah kelihatan nih. Aktivitas kelas 4 sampai kelas 8. Gambarlah tangan yang sedang berdoa, kemudian tulislah ayat Alkitab Matius 26. Nah, nanti aktivitasnya dikirim di kelas masing-masing. Jangan lupa ya, Kak. Iya, masih banyak yang suka lupa nih ngirimin aktivitas. Nah, jadi jangan sampai lupa lagi untuk Oke, dan gak cuma aktivitas ya Kak Diana ya, kita betul, juga Kak. Masih terus melakukan saat teduh. Nah, saat teduh itulah yang akan selalu melengkapi ibadah kita ya Kak Diana ya, iya, betul, doa Kak. kita gitu. Jadi memang sehari-harinya walaupun kita nggak ketemu saat teduhnya, nggak langsung dicek nih sama kakaknya, nggak langsung distempel sama kakaknya, tapi kakak-kakaknya yang ada di sini masih sering ngecek loh saat hilang nih gitu, kakaknya tahu. Jadi bagi adik-adik yang ada di rumah yang mama papanya juga bisa bantu, tolong diingatkan untuk saat teduhnya gitu. Nah, kita ternyata udah sampai di penghujung ibadah kita. Ya, kita mau menyanyikan lagu "Oh Berkati Kami". Oh berkati kami dan lindungi
disertai oleh Tuhan untuk bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan, hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk tetap berserah kepada Tuhan dan percaya ketika kita sedih, ketika kita marah, kita mau datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dari Tuhan, dan kiranya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami dan selalu menolong kami dan membantu kami ketika kami sedih. Tuhan, kami pun percaya Tuhan ini Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami berdoa agar Tuhan yang menyertai aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kiranya juga minggu depan kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa, jangan keluar dulu. Kita mau foto. Benar. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Yuk, buka kameranya. Buka kameranya, Mas. Udah ya, udah semua Kak. Oke. Wah, hari ini mantap, semuanya buka. Oke. Oke, kita hitung mundur. Oke. Selanjutnya. Lagi selanjutnya. Slide 2. Wah, banyak nih Kak yang belum. Ada 12 orang nih, 12 orang. Ayo, Vito. yang merasa. Yang Vito, Siapa lagi nih, Kak? Lingga. Fani, Esther. Yuk, dibuka yuk. Iya. Siapa lagi sih? Angel kelas 5. Selin. Tomiko. Jason. Esther. Hai. Ayo Esther. Ini malu-malu belum pada mandi kali ya? Masih Udah, kecil ya? harus juga sih Kak. Yuk, kita perlihatkan wajah cantiknya dan gantengnya. Esther. Ntar kalau ketemu lagi kakaknya nggak kenalin loh gara-gara ditutup mulu kameranya. Ntar lupa ini siapa ya? Makin lama makin besar. Keisha. Sama namanya aku. Keisha. Beda tulis. Belum mau menyalakan, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Terakhir, udah ya? Ada lagi? Oh, udah. Oh. Udah. Oh. Oke adik-adik, kita udah selesai ibadah minggu ini. Selamat hari Minggu dan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Selamat Kak. hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Memberkati. Pas nggak ada. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah. Jangan lupa mandi. Jangan lupa sarapan. Dadah.